Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di part yang kemarin ya, part kedua ya. Dan ini adalah part yang ketiga. Oke. Dan dimana kemarin kita telah menyambung kabel, menentukan kabel, mana yang kapasitor, mana yang listrik. Dan kali ini kita solder dulu, kita paskan, kita pasang selongsong, dan juga kita akan menalinya. Kenapa harus ditali? Karena biar rapi ya. Dan langkah selanjutnya kita akan memberi lem, meneteskan lem pada sebuah kawatnya agar lebih kencang, lebih rapat dan anti badai. Ya semoga aja gitu. Tapi terlepas dari anti badai, tentang pemakaian lem dan segala hal tentang garansi dan yang lainnya, faktor yang paling utama adalah cara pemasangan pompa dan tempat pompa airnya. Apabila cara pemasangan salah, pipa-pipanya salah, ada yang netes walaupun sedikit, dan tempatnya meskipun udah rapet, pemasangan pipanya bener, udah rapet, udah dilem, udah oke semuanya, tapi kalau tempatnya salah, lokasinya salah, ibaratkan lokasinya di outdoor, nggak tertutupi atau nggak ada eyop-eyop lah bahasa Jawanya tuh apa itu, pokoknya nggak terlindungi dari air hujan ketika hujan melanda rumah Anda dan pompa air terhujani oleh air hujan, dan sampai segitu gak bakal lama meskipun digaransi. Paling kalau ketetesan air hujan terus, lama-lama juga akan terbakar dan masuk ke dalam sepul. Untuk maka dari itu lebih baiknya ini udah tak bilang ke konsumen dari jauh-jauh hari, tapi apabila konsumen tidak mau mendengarkan solusi saya, ya terpaksa itu pompa bakalan rusak lagi. Dan itu udah sering terbukti. Masalahnya kadang kan orang tua yang umurnya sekitar 50 lebih dibilangin malah ngeyel. Ya udah, sampai jumpa. Oke, nggak usah lama-lama, kali ini kita akan menali dulu sampai selesai, kemudian kita akan selak. Saya menggunakan selak Atake 63, kode 63 ya, yang lebih oke. Bisa juga pakai selak back yang juga sering saya pakai ya. Oke, kita lanjut. Dan setelah semua tertali ya, ini adalah Hatake Insuleng Material dengan kode 63
kita tetesi dulu apa itu kawatnya. Kalau bisa saya menggunakan botol bekas cuka ya. Anda juga bisa menggunakan botol seperti ini atau bahkan botol yang lebih bagus dari ini. Anda pun juga bisa memakai kuas ya. Kuas juga bisa, tapi kalau menurut saya pribadi kuas kurang maksimal dalam penyerapan ke kawatnya ya. Jadi cuma yang kena cuma atas-atasnya aja, yang dalam sulit untuk kena. Jadi kalau kayak gini kan bisa ngeresep sampai dalam-dalamnya, jadi otomatis yang luar dan dalam itu terkena lem semuanya atau selak semuanya. Jadi saya pastikan kalau udah keselak seperti ini, saya berani garansi sampai 2 bulan untuk pompa air, segala pompa air sih, dari yang Shimizu, DAP, Panasonic, Sanyo dan lain sebagainya. Saya berani garansi seperti itu. Oke, kali ini kita selak dulu sampai tuntas, sampai beres, sampai kering, dan kemudian kita akan memasangnya kembali dan kita coba apakah pompa air dapat berputar ataukah tidak. Oke, setelah semuanya terselak, semuanya beres dan semuanya kenceng, udah kita panasi. Kalau saya pakai truk matahari, kalau enggak pakai truk matahari juga pakai bohlam yang apa itu, bohlam yang kaca itu loh, yang kuning itu loh, itu sangat panas. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasangnya, memasang keren pompanya. Kita akan pasang dan kita akan coba bagaimanakah hasilnya. Jadi saya kalau servis atau membuka keren tuh nggak usah buka semuanya, saya cukup melepas kerennya pompa air aja. Terkadang saya nggak membawa pompa air utuh ke rumah, ke bengkel saya, namun saya cuma membawa kerennya aja. Jadi gagangnya atau penyedotnya tak tinggal semuanya, saya ambil kerennya dan saya sepul di rumah, terus saya pasang kembali. Itu lebih efisien dan lebih cepat daripada bongkar pasang repot sekali. Tapi kalau itu udah dipastikan sepulnya terbakar. Kalau belum ya misalnya hasilnya rusak atau imbalnya rusak, itu saya bawa utuh semuanya. Oke, kita lanjut, kita akan memasang pompa airnya, kemudian kita akan mengetesnya apakah berputar atau tidak, dan nanti juga akan kita tentukan apa itu ampernya di berapa, berjalan di berapa. Apabila berjalan tidak lebih dari 1,5 sampai 2,5, pompa air dipastikan aman, itu tidak akan panas ya. Apabila Anda panas, mungkin ada kekeliruan penyambungan atau kekeliruan jumlah lilitan kawat atau kawatnya kebalik, bisa seperti itu. Jadi harap perhatikan baik-baik cara penyambungan, jumlah lilitan itu harus tepat. Nggak ada, kalau nggak tepat nggak bakalan jadi atau ampere pasti besar. Untuk melihat apa itu jumlahnya, Anda dapat menonton part yang kedua dan ke-1. Di situ telah saya sediakan full dari 1, 2 dan ini yang terakhir, yang ketiga. Di sini juga saya sampaikan berulang-ulang tentang jumlah lilitan dan cara penyambungan, dan skemanya pun juga ada di sini. Di channel ini maksud saya, Anda dapat melihat link-link di bawah ini untuk melihat skemanya, cara penyambungannya dan yang lainnya. Oke.
Oke, dan kini telah terpasang semuanya dari kipas, dari karetnya, dan dari muanya udah terpasang. Dan kemudian kita akan mencobanya, dan apakah bisa berputar ataukah tidak, saya tidak tahu ya. Dan kita coba dulu, kita tancapkan listrik. Oke, pompanya berputar ke kanan ya, muter. Oke, kipasnya kipas yang belakangnya muter. Dan kali ini kita akan mengetes ampernya, berapa ampere yang berjalan pada pompa air ini, apakah lebih dari 1,5 atau lebih dari 2,5. Dan ampernya 0,93 ampere ya, cukup normal untuk satu pompa air Shimizu seperti ini. Oke, begitulah akhir cerita dari perbaikan pompa air seperti itu, nenggung dan cepat panas. Itu biasanya terjadi pada pompa air seperti ini yang penempatannya salah atau keliru, ibaratnya ketampon bahasa Jawanya. Kalau Anda orang Jawa pasti tahu bahasa ketampon itu. Keadaan air hujan itu sangat-sangat tidak bisa ditoleransi atau harus dipindah sebisa mungkin. Oke, dan sampai jumpa di lain waktu. Apabila kalian menyukai video seperti ini, silahkan like videonya. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang lainnya. Terima kasih, selamat siang.